Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahhala lana syurukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di momen yang indah ini kita sama-sama bisa berkumpul lagi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita dalam perkara thalabul ilmi yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti mendapatkan manfaat daripada apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin, alhamdulillah kita sekarang masuk pada perkara pembelajaran kita di dalam kegiatan taklim, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu yang berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu kenikmatan di dalam iman dan Islam. Ya. Ini nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau kita sudah terlepas daripada sifat nikmat iman dan Islam di dalam diri kita, maka kita termasuk manusia yang rugi, ya. Jadi ketika nikmat iman dan Islam itu tidak hadir pada diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing kita di dalam segala bentuk kegiatan, amalan-amalan yang kita lakukan mulai dari pagi hari, siang sampai malam hari. Dan ini adalah berkah daripada Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kasih sayang Allah ini tercurah kepada semua hambanya, terlebih kepada kita sebagai kaum yang mengikuti jalan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah di momen yang indah ini saya sampaikan satu perkara, ya, yaitu pemimpin yang amanah. Jadi tema kita adalah pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan tema ini membawakan kita kepada sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-rayyatihi. Bahwa setiap kita ini adalah pemimpin, maka akan diminta pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya, ya. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama, ya, merenungi pentingnya amanah di dalam kehidupan, terutama di dalam kepemimpinan, ya, terutama di dalam kepemimpinan. Nah, Islam menempatkan amanah sebagai nilai luhur yang menjadi dasar tanggung jawab
bagi seorang pemimpin. Nah, amanah berarti tanggung jawab yang dipercayakan, yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Ya, demikian di dalam surat An-Nisa ayat ke-58 Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah ini menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Ya, itu di dalam surat An-Nisa ayat 58. Jadi jelas sekali bahwa suatu amanah ini adalah dipikulkan kepada setiap kita. Nah, ayat ini menjadi dasar pentingnya bahwa kepemimpinan di dalam Islam bukanlah kehormatan, ya, melainkan apa? Amanah ini kelak akan dimintai pertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah illa tastagamiluni qala ya Bazar innaka dha'ifu wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah ila man akhadaha bihaqqaha wa azalladina alaihi fiha. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah, dan ia pada hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang menunaikannya dengan benar dan melaksanakannya kewajibannya di dalam hal itu. Hadis riwayat Muslim, ya. Nah, hadis ini mengingatkan kita bahwa jabatan bukanlah untuk dibanggakan, tetapi untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Nah, juga sifat-sifat pemimpin yang amanah itu diantaranya adalah syidik, amanah, fatonah, tabligh, ya. Jadi dalam 4 perkara ini memang harus tercokol di dalam diri seorang pemimpin, ya. Nah, sifat-sifat ini adalah tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercaya beliau itu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza duyiatil amanah fantadiris sya'ah. Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah kehancurannya. Demikian di dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa hilangnya sifat amanah dari para pemimpin dan masyarakat adalah tanda rusak kehidupan. Rasulullah SAW adalah pemimpin yang paling amanah, adil, dan penuh kasih sayang. Beliau tidak pernah mencari keuntungan pribadi, melainkan selalu menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Pemimpinan beliau menjadi contoh yang sempurna bagi setiap pemimpin, baik di tingkat keluarga, masyarakat, pemerintahan maupun negara, ya. Jadi sekali-sekali, ya, tentang kepemimpinan ini adalah sesuatu yang berat sesungguhnya, karena kalau amanah ini tidak dilaksanakan dalam 4 perkara tadi yang saya sampaikan, ya, syidik, amanah, fatonah, tabligh. Nah, inilah hal yang harus dipegang oleh seorang pemimpin.
Karena perkara-perkara ini, sebagaimana sidik ini adalah jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Sementara amanah dapat dipercaya dan tidak berkhianat. Fatonah cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan. Dan tabligh menyampaikan kebenaran dengan benar. Jadi perkara tabligh itu memang harus disampaikan. Jadi seorang pemimpin ini harus mempunyai sifat yang tabligh, ya, punya kekuatan untuk menyampaikan tentang kebenaran tentunya. Karena kalau seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana dengan yang dipimpinnya, ya? Jadi penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini termasuk kepada tugas seorang pemimpin. Nah, yang jelas amanah ini memang harus dipegang oleh seorang pemimpin. Karena tadi saya sudah sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin yang akan dimintai pemimpinannya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang dipimpinnya tentunya. Alhamdulillah, demikian yang bisa sampaikan, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin yang amanah tentunya untuk diri kita, karena jangan sampai kepemimpinan ini diperhitungkan oleh Allah dengan sesuatu yang salah, ya. Jangan sampai sifat 4 itu tidak tercokol pada diri kita. Karena setiap kita adalah pemimpin, maka setiap kita wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu permohonan, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap ba'da salat atau kapan saja kita melaksanakannya dengan satu amalan, yaitu Allahumma z'alana minal ladzina yastami'una qawla wa yatbi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Oleh karena itu, kita coba berusaha sebagai seorang hamba Allah, diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita, yaitu sifat pemimpin. Maka sifat pemimpin kita dalam sifat pemimpin yang amanah, ya, insya Allah. Ayo mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu perkara yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim surat Az-Zumar ayat 18. Maka coba kita selalu dawamkan dalam hati kita, dalam lisan kita, mulut kita kepada Allah, agar kita diberikan menjadi manusia yang mampu memegang amanah dalam kepemimpinan hidup ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemampuan untuk bisa memegang amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkara-perkara yang kita pimpin. Allahumma z'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya. Demikian, ya, itu terdapat di dalam surat Az-Zumar ayat 18. Dan coba pahami dan dawamkan dalam lisan-lisan kita, tanamkan dalam dada kita, dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan apa yang dibebankan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada setiap kita dalam perkara amanah kepemimpinan. Sahabat-sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga amanah dalam setiap tanggung jawab kita, baik sebagai pemimpin, anggota keluarga maupun masyarakat. Maka oleh karena itu
kita selalu bertawajuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberi kekuatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap diri kita, yaitu tentang kepemimpinan, dan kita pegang teguh kepemimpinan itu dengan sesuatu yang amanah, ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan selalu kekuatan kepada kita untuk agar kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah, dan diberikan kemampuan untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sahabat fillah, mudah-mudahan terus kita menuntut ilmu, dan semoga Allah memberkahi kita dalam segala perkara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.